Tes ya. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, kalau kita timbul dalam hati setiap orang percaya, ya, jika kita bertanya, apakah Allah itu ada dalam hati kita? Apakah itu boleh apa enggak? Ini biasa sering terjadi bagi setiap orang percaya, ya. Di dalam hatinya ini sering bertanya-tanya, apakah Allah itu ada apa enggak sih? Kalau ada, kenapa seperti ini? Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan ragu-ragu, kita jangan merasa kalau kita punya pemikiran kayak gitu itu dosa. Jangan. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti itu, apakah Allah ini ada? Itu akan membawa kita kepada satu hal, yaitu gairah untuk menyelidiki. Apakah benar-benar Allah itu ada? Nah, cara menyelidikinya ini yang perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan yang lebih luar biasa, setelah kita baca firman Tuhan, kita bisa tahu bahwa Allah itu betul-betul ada. Katanya amin. Ya, amin ya. Bahwa Allah itu betul-betul ada. Kita bisa tahu bagaimana? Satu ayat aja di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sering kita dengar, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul ya? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya sedang tidak mengupas tentang ayat ini, tetapi saya ini mulai masuk di dalam sebuah gambaran-gambaran dulu. Jadi Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa kok ada kata-kata seperti itu? Kita tahu ya, Abraham, Ishak, Yakub, waktunya cukup panjang ini ya. Dari Abraham ke Ishak ke Yakub itu waktunya, jangan dianggap orang dulu itu umurnya seperti sekarang ya, 60 tahun, 70 tahun. Umurnya cukup panjang ya. Jadi kurun waktu itu ratusan tahun. Itu di dalam tiga generasi itu aja, Allah Abraham, Ishak, Yakub, mereka menulis, mereka membicarakan tentang Allah. Tidak ada satupun yang bertentangan. Sehingga Allahnya yang dibicarakan itu sama, yaitu Allah yang hidup. Amin. Abraham menulis tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak ada satu yang bertentangan. Sehingga itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Dan ini bergolak terus di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya selalu mau menyelidiki di dalam hatinya, apakah Allah itu ada. Cara menyelidiki orang percaya itu melalui firman Tuhan. Betul ya? Ya. Tapi ada beberapa hal yang saya cemaskan, ya. Setelah saya beberapa kali, biasa sekarang jadi satu kebiasaan saya, setelah persiapan firman Tuhan selesai, saya buka ke channel YouTube dan saya mulai mendengarkan beberapa pembicara-pembicara yang saya kenal, ya. Dan saya anggap sebetulnya sudah benar gitu ya. Tetapi saya cukup kaget di saat dia buka di dalam Mazmur 126 ayat 4 ayat 5 4 sampai 5. Dia berkata bahwa, coba kita buka dulu. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Terus nanti saya jelaskan semua ya. Hari ini khotbahnya cukup panjang. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang kelima ini dijadikan pegangan bagi setiap orang-orang percaya pada waktu sekarang ini, bahwa melayani Tuhan, ya, dengan bersusah payah apa semua, nanti Tuhan balas. Dengan berjerih-rerah seorang yang melayani Tuhan, mau berkorban, nanti Tuhan balas. Bahkan hamba Tuhan ini berani menyebarkan satu kesaksian-kesaksian dulu. Kesaksian-kesaksian yang dia ungkapkan seolah-olah tujuannya betul untuk membangkitkan, menaikkan satu iman di dalam jemaatnya. Tetapi saya ngomong itu tidak betul. Di mana dalam kesaksian dia berkata
bahwa dia dulu pertama kali melayani Tuhan di sebuah gereja yang sangat sederhana, bahkan tidur aja tidak ada tempat tidurnya, dia tidur di kursi gereja dan dia sering jatuh, dia ngomong seperti itu. Nah, suatu saat dia berkata juga melayani gereja yang seperti ini sangat berat, dia harus meninggalkan pekerjaan yang mapan. Dia sudah bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya cukup mapan, tapi dia tinggalkan karena dia mau berkorban untuk Tuhan. Terus dia ngomong pada waktu dia bekerja di ladang Tuhan itu berat gerejanya karena jemaatnya tidak mampu. Bahkan dia berkata gerejanya sampai naik di lantai 2 dan banyak orang-orang yang tua yang seperti tempat kita ini. Bahkan orang tua itu kadangkala ingin ke belakang, tidak nututi sehingga berceceran di jalan dan dia bersihin, katanya seperti itu. Dia lakukan itu semua dan suatu saat dia ngomong dia jatuh sakit dan pada waktu sakit dia tidak punya duit, orang gereja juga tidak bisa bantu, tapi Tuhan begitu luar biasa. Katanya dokternya memberikan dia free tiba-tiba pada waktu dia operasi. Dan ada dari orang seberang datang memberi uang keperluannya dia semua. Ini satu hal kebaikan Tuhan, di mana berjerih rerah yang dia lakukan itu tidak rugi di dalam Tuhan. Tuhan kasih itu semuanya. Jemaat, amin, puji Tuhan. Tapi saya tahu itu tidak benar. Dan dia ngambil ayat ini. Oleh karena itu semangatlah di dalam Tuhan. Kamu menderita, kamu beban berat, kamu gini-gini, tidak usah khawatir. Nanti Tuhan tolong. Seperti yang dia alami. Kelihatannya betul. Kelihatannya membangkitkan semangat jemaatnya, membangkitkan semangat iman orang-orang itu. Tetapi kalau kebenaran itu nggak bisa dibelok-belokkan, benar ya? Pada waktu memiliki prinsip seperti itu, jemaat memiliki prinsip seperti itu, mau menderita, mau berkorban, mau melakukan itu semua, tetapi pada akhirnya tidak menerima apa yang seperti dia saksikan. Akibatnya orang bisa kecewa, benar ya? Bisa kecewa karena yang diberitakan itu bukan sebuah kebenaran. Kalau dia berbicara ini tentang kebenaran, pasti terjadi. Buktinya orang yang berjerih lelah, orang yang sampai menderita, seolah-olah yang dia omong mengikut Tuhan itu menderita, meninggalkan pekerjaannya, akhirnya pasti Tuhan tolong. Rasul Paulus kepalanya putus. Ngerti? Kalau memang endingnya harus baik, harus benar, Rasul Paulus gak mungkin kepalanya putus. 12 rasul, hampir 10 rasul itu menderita semua akhirnya. Kalau dikategorikan menderita. Tetapi Rasul Paulus yang dulunya menjadi seorang yang sangat terkenal, uangnya banyak, Sanhedrin, dia meninggalkan itu semua dan dia melayani. Dia tidak merasakan bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah sebuah penderitaan. Bahkan dia berkata, dulu yang kubanggakan, dulu yang kuanggap sesuatu yang sangat luar biasa, setelah mengenal Kristus itu adalah sampah. Kenapa bisa seperti itu? Tetapi ayat ini berkata apa sebetulnya di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima ini? Maka akan menuai dengan sorak-sorai. Kita harus melihat konteks keseluruhan. Kalau tidak melihat konteks keseluruhan, ada sesuatu yang sangat bahaya di dalam kehidupan kita. Orang banyak menafsirkan seperti itu. Mengikut Tuhan dengan motivasi, dipus dengan motivasi sekarang kamu mungkin melayani Tuhan, kamu berat gini-gini, tapi sungguh-sungguh taat setia. Nanti pada akhirnya Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti kasih. Nanti Tuhan memberikan sebuah gambaran di dalam perumpamaan yang saya terima sangat luar biasa sekali. Ada 3 perumpamaan yang digabung menjadi satu, ternyata jawabannya jelas sekali. Saya sangat diberkati, sehingga saya ingin mau masuk dulu dalam perjanjian lama. Saya jelaskan satu-satu dulu. Nanti sampai dengan kitab Mazmur ini. Kenapa ada tulisan seperti ini? Di dalam Hagai ada tulisan apa? Di dalam Malaki ada tulisan apa? Dan semuanya banyak sekali disalah tafsirkan.
Dan ini sangat membahayakan sekali. Kalau kita lihat di dalam, coba kita mulai lihat ya, di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca satu-satu supaya nanti kita makin hari makin tahu, makin jelas siapakah Tuhan kita ini. Tuhan kita ini berjalan di dalam legalistik atau berjalan di dalam kasih karunia. Kalau dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, apakah kasih karunia itu tetap terjadi? Apa sih artinya kasih karunia? Apa sih artinya anugerah? Banyak orang yang mengaku dirinya sudah menjadi orang percaya, tetapi membedakan antara anugerah dengan legalistik tidak ada yang mengerti. Ini sangat berat di dalam kehidupan orang percaya. Sering dibohongi dengan hal ini. Nah, coba kita lihat kitab Hagai. Ini seringkali disalah artikan juga. Ini di dalam kitab Hagai ini kalau kita baca pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shafit, Bupati Yehuda, kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Kita lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi di dalam kitab Hagai ini ada sebuah persoalan di mana bangsa Israel setelah menerima tekanan mereka keluar dan rumah Tuhan yang ada di sana itu dihancurkan. Pada waktu mereka kembali ya ke daerahnya, mereka tidak membangun rumah Tuhan dulu, tetapi bangun rumah mereka sendiri masing-masing. Dan Allah berbicara melalui nabinya. Melalui nabinya apa? Mereka yang melakukan hal itu, mereka tidak diberkati. Mereka, nanti kita baca, coba kita baca sebentar ya, tidak apa-apa. Ayat yang kedua, ayat ketiga. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya apa? Coba kita lihat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini rumah ini siapa? Yaitu rumah Allah. Dia betulkan rumahnya dulu, ditegur gitu loh ya. Terus oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi seolah-olah apa? Tidak diberkati. Dan ini sering jadikan senjata. Ada orang datang ke hamba Tuhan yang ngomong. Yang ngomong, kenapa ya aku kerja kok selalu gagal, aku kerja kok selalu bangkrut, gak bisa nyimpen, gak bisa ngumpulkan uang. Nah, Tuhannya ngomong, dibukakan kitab Hagai, karena kamu gak mengutamakan Tuhan. Hasil yang kamu peroleh ini seperti ini, hancur semua. Coba apa yang kamu peroleh, kamu utamakan Tuhan, kamu kasihkan ke rumah Tuhan dulu, pasti Tuhan berkati. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Coba kita baca pelan-pelan, nanti saya jelaskan. Beginilah firman Tuhan Allah semesta, perhatikanlah keadaanmu. Terus, jadi naikkanlah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di atas. Di situ firman Tuhan. Seolah-olah kalau mereka melakukan untuk membangun rumah Tuhan, maka Tuhan berkati. Terus, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya dan diberkati. Seolah-olah seperti itu toh. Ya. Terus 11. Dan aku memanggil kekeringan datang di atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan segala hasil usaha. Waduh, kalau ini disampaikan jemaat bisa gemeter semua enggak kalau enggak saya jelaskan dengan dalam. Apalagi pada saat ini orang bekerja sulit semua enggak?
Sulit toh? Penghasilan tambah sulit, tekanan ekonomi tambah berat. Nah, terus pendetanya ngomong kayak gini, coba utamakan rumah Tuhan, pasti Tuhan berkati, seperti kata ayat ini. Pertanyaan saya yang pertama, rumah Tuhannya sudah ada apa enggak sekarang ini? Rumah Tuhannya kan sudah ada toh. Mungkin ya, gereja A ini ambruk, tapi ada gereja B, gereja C banyak toh. Masa seperti itu? Ini konteksnya harus kita tahu jelas. Kenapa sih seperti itu? Ya, kita harus mengerti dengan baik. Pada waktu itu kembali zaman-zaman yang pada waktu itu firman Tuhan belum ditulis secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus belum datang di dunia, sehingga orang itu yang tadi seperti ayat pertama saya gambarkan, ingin kenal Tuhan, tetapi melalui 5 indera kita. 5 indera itu kita tahu toh, penglihatan, penciuman, kuping, apa semua. Kita tidak bisa merasakan Tuhan, tidak bisa tahu siapa itu Tuhan. Sehingga dalam hati kita ini selalu bertanya-tanya, Tuhan ini ada apa enggak? Kenapa? Karena Allah itu roh, ngerti ya? Kemampuan 5 indera kita ini tidak bisa mendeteksi roh, itu tidak bisa. Hanya kasih karunia yang akan memberikan kita satu kemampuan untuk bisa mengenal Dia. Amin. Kalau melalui kekuatan kita, melalui 5 indera kita ini loh, mata, hidung, mulut, kuping, semuanya tidak bisa mengenal Tuhan, karena Tuhan itu roh. Mau kayak apa caranya nggak bisa kalau bukan anugerah kasih karunia, yaitu Allah memperkenalkan dirinya kepada seseorang, sehingga orang itu bisa bisa ngerti. Kalau kayak apa nggak bisa mengerti. Nah, manusia pada waktu itu untuk melihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang disembah ini adalah Tuhan yang pasti hidup, itu tidak gampang, karena semua manusia punya Tuhannya sendiri-sendiri. Saya kasih contoh, saya ulas kembali pada waktu zamannya kakaknya Abraham. Kakaknya Abraham itu banyak Tuhannya, bener. Abraham sebelum dipanggil sama Allah, dia itu menyembah berhala juga, karena keluarganya itu penyembah berhala. Dia buat patung-patung sendiri. Kalau lihat sejarahnya seperti itu. Dan masing-masing orang itu merasa Tuhannya hidup. Tapi kalau mereka mau tahu bahwa Tuhannya benar-benar berkuasa, bahwa Tuhannya benar-benar hidup, itu melalui apa? Sesuatu fenomena di mana seseorang itu betul-betul bisa mengamini, bisa merasakan, oh yes, amin. Saya kasih contoh lagi, Rahab. Kita semua tahu Rahab ya. Rahab itu kenapa pada waktu orangnya Yosua datang, terus kalau ditangkap, Rahab itu harus dibunuh, dihukum mati sama orang-orang Filistin pada waktu itu ya, yang ada di daerah yang diintai oleh orang-orang pengintainya Yosua. Tapi Rahab memasukkan orang-orang itu, ditaruh di atas lotengnya itu ya, supaya nggak kelihatan. Tapi kalau ketangkep mereka akan dibunuh. Tapi Rahab berbicara apa? Gak takut aku. Karena apa? Aku tahu Allahnya orang Israel ini adalah Allah yang hidup. Dia bisa ngomong kayak gitu tuh karena apa? Karena setiap berperang, orang Israel ini yang harusnya misalkan dia cuma 1.000 lawan 10.000, tetap menang orang Israel. Gak masuk akal, tapi menang terus. Sehingga orang bisa melihat bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup. Ngerti maksudnya? Sehingga Rahab itu berani melakukan itu dengan imannya. Dia tahu bahwa Allahnya Israel itu Allah yang hidup. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali. Pada waktu zamannya Nabi Hagai ini, orang-orang bangsa Israel itu kembali. Mereka itu tidak melakukan kewajibannya, mengutamakan rumah Tuhan, di mana untuk dilihat oleh orang-orang bahwa dia itu mengutamakan Tuhan, karena mereka itu bisa seperti itu karena Tuhan yang membela mereka. Mereka tidak lakukan itu, sehingga melalui nabinya ditegur. Karena apa? Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan tidak bisa berhasil. Gandumnya paceklik atau apa semua,
Jadi ingatkan, karena apa? Mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya itu kalau saya gambarkan, bukan berarti nanti setelah mereka mengutamakan Tuhan, bangsa Israel gak pernah kelaparan lagi. Salah. Seringkali mereka menghadapi persoalan dan masalah setelah itu. Tetapi itu sebuah teguran saya gambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya saya masukkan di dalam Maliaki juga. Maliaki juga seperti itu. Bangsa Israel itu tidak melakukan kewajibannya memberikan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kehidupan mereka makin hari makin sulit, makin berat, sehingga Tuhan mulai berkata, masa aku ini Allahmu tidak bisa memberkati kamu? Ayo bertobat, ayo lakukan kewajibanmu, nanti akan memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Itu tidak boleh dijadikan sebuah senjata sampai saat ini bagi jemaat. Kamu menderita, kamu sorok karena kamu tidak melakukan sesuatu, yaitu memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Gak bisa seperti itu. Kita harus lihat konteksnya. Dan kalau saya gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya punya orang tua, kita semua punya orang tua ya. Kita masih ingat pada suatu saat mungkin saya itu nakal atau kayak apa, mama saya ngomong sama saya, mama saya ngomong, kamu nakal Ti, nek kamu coba nurut perintah mama, ya, kamu mau apa yang mama perintah nondek kamu itu loh, tak kasih sing kamu mau, karena kamu nakal, nah, tak kasih, bener ya, kan seperti itu toh. Nah, pada waktu saya nurut, dia ngomong kayak gitu. Supaya apa? Supaya saya, tujuannya apa? Nurut kalau orang tua saya ngomong apa, betul ya? Nah, setelah saya nurut, mungkin dikasih. Setelah itu kalau saya setelah nurut apa yang dia ngomong, saya nurut, apa yang dia ngomong, saya nurut. Berarti kalau saya minta apa, dia kasih terus? Belum tentu toh. Belum tentu. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata apa? Tuhan kamu meminta segala sesuatu, tetapi Tuhan ada gambaran apa? Bapakmu yang di dunia ini yang jahat. Pada waktu anaknya meminta sesuatu, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Pasti bapaknya ngasih roti, bener ya? Apalagi bapakmu di surga, pasti ngasih yang terbaik. Ya, pertanyaannya di dalam pengertian itu, kita ini seringkali meminta kepada Allah, bukan minta roti, minta batu. Tidak mungkin sama Allah dikasih, ngerti maksudnya? Paham maksud saya? Jangan dibalik. Kalau Bapak di dunia aja kita minta batu dikasih roti, kita minta roti nggak mungkin dikasih batu. Apalagi Bapak di surga, kita minta roti mungkin dikasih pabrik roti. Jangan pikiran kayak gitu. Kalau punya pikiran kayak gitu ya salah. Itu kita harus memiliki sebuah gambaran bahwa di dunia terbatas tidak pikirannya, terbatas, nggak tahu. Anaknya minta mobil karena sayang dikasih, padahal mobilnya nanti tujuannya untuk kebut-kebutan, dikasih saja karena bapak yang di dunia ini kan terbatas toh. Tapi kalau bapak yang di surga tahu nggak, anaknya minta mobil, wah nak kasih mobil nanti imannya jatuh, nanti mobilnya dibawa dakar-dakar, ya tidak dikasih, meskipun kamu sudah melakukan perintahnya. Amin. Nah, dari sini kita harus mengerti di dalam seluruh pengertian konteks ini. Apalagi sekarang kita tahu konteksnya di dalam Hagai ini jelas sekali ya, bahwa mereka pada waktu itu tidak membangun rumah Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Demikian juga di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur 126 ayat yang kelima, 45 itu kita harus tahu. Itu bangsa Israel itu ada hubungannya sama Hagai sebetulnya, di mana bangsa Israel pada waktu itu melakukan satu kekejian di hadapan Tuhan. Coba kita baca Mazmur, coba kita lihat Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus ayat 4-nya dulu aja, ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering di tanah Negeb itu yaitu mata air yang airnya itu ada, itu tergantung dari musim. Ngerti maksudnya? Nah, kalau musim itu berarti sesuatu yang tidak mesti ada, betul ya?
Tapi Allah melalui mujizatnya, dia bisa mengadakan air pada waktu sebelum musim hujan. Allah bisa datangkan air itu. Sehingga di dalam konteks ini kalau kita mau melihat keseluruhannya, mulai dari ayat 1 hampir sama maksudnya daripada yang saya jelaskan tadi di dalam kitab Hagai. Bukan berarti kalau orang menderita di dalam Tuhan, ya, nanti akhirnya pasti Tuhan pulihkan dan Tuhan beri apa yang menjadi beban orang itu. Orang itu berlelah sama Tuhan sampai menderita, apa nanti Tuhan ganti sesuatu. Bukan seperti itu. Nah, sekarang kita mulai melihat lebih dalam tentang perumpamaan pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Kita semua akan belajar hari ini. Kita masih ingat pada waktu Petrus ngomong, aku sudah menanggalkan seluruh pekerjaanku. Benar ya? Apa yang aku dulu kerja, aku ikut kamu, apa yang aku peroleh. Benar gak? Masih ingat perumpamaan itu? Sama perumpamaan seorang yang kaya, anak muda yang kaya, masih ingat? Terus ada perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Nah, ini sebetulnya satu kesatuan perumpamaan. Waduh, saya selidiki ini banyak sekali ayat yang harus saya pelajari nantinya. Tetapi saya ingin menyampaikan secara cepat saja. Perumpamaan ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 10, kenapa sih Tuhan pakai perumpamaan? Kenapa sih Tuhan pakai perumpamaan? Coba kita lihat Lukas pasal 8 ayat 10. Saya baca ini serem. Dan saya hubungkan dengan perjanjian lama, makin serem lagi. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar mereka tidak mengerti. Saya masuk ke lain lagi. Markus pasal 4 ayat 10 sampai 12. Anda harus berkonsentrasi, Anda harus sering baca firman Tuhan. Nanti pada akhirnya ini akan menjadi satu kesatuan. Ya. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan. Terus jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah itu apa sih? Nanti kita sama-sama belajar juga tentang hal kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Terus supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggapi, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan terbalik dan mendapat ampun. Saya baca ayat ini sungguh ngeri sekarang kalau saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mau menyelidiki secara komprehensif. Ngerti maksudnya? Karena mereka mengajarkan contoh seperti tadi toh, menarik simpatik dulu. Dan dia apalagi dia sebelumnya dia ngomong, dia mendapat undangan ke luar pulau itu pakai tiket pesawat. Dia ngomong kayak gitu. Dan tiket pesawat itu cukup mahal. Sehingga pada waktu dia sampai di sana, dia ngomong sama seluruh jemaat, dia nggak dikasih porsi pelayanan dulu karena waktunya belum ada. Dan dia ngomong, aku rindu karena aku tahu tiket pesawat ini mahal, tidak murah. Sehingga kalau aku sampai di tempat sini, aku ingin melakukan pekerjaan Tuhan. Jangankan saya dikasih tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini, misalkan saya disuruh nata panggung, suruh apa, saya lakukan itu semuanya. Karena saya tahu lakukan itu semuanya tidak ada bedanya dengan menyampaikan firman Tuhan, asal semuanya untuk Tuhan. Sehingga saya tanya sama majelis gereja di tempat itu. Ini saya sudah sangat jauh-jauh datang ke tempat ini dan tiket dibayar mahal. Sekarang saya di hotel tenang-tenang, tidak lakukan apa-apa. Saya nggak mau, saya kepingin hari ini saya dikasih tugas, bahkan sampai ngepel pun saya mau. Ini menarik simpati nggak seolah-olah?
menarik seolah-olah dia ini seorang hamba yang betul-betul mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Enggak. Luar biasa sekali saya lihat. Banyak sekali orang-orang yang melakukan hal itu. Dan firman-Nya yang disampaikan ya seperti itu tadi. Bahwa kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti bayar apa yang dia sudah terbeban, sudah dia penderitaan yang dia lakukan itu. Tidak usah khawatir sama Tuhan, nanti Tuhan kasih semuanya. Kalau ini diterapkan terus di dalam kehidupan orang beribadah, itu sama saja menaburkan keagamaan secara legalistik. Ngerti maksudnya? Kasih karunia nggak terjadi. Itu sesuatu yang salah. Kita harus ingat bahwa kita bisa datang di hadapan Tuhan itu hanya karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Sehingga kalau kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk Tuhan, itu kita harus bersyukur, bukan merasa susah, bukan merasa nanti Tuhan kembalikan seolah-olah Tuhan utang sama kita. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini kalau diterapkan di dalam otak kita, dimasukkan itu terus, kita datang di gereja, kita mau menderita untuk seolah-olah mau menderita untuk Tuhan, mau soro untuk Tuhan dengan pengharapan apa? Nanti dihitung semuanya, Tuhan kembalikan apa yang sudah kita derita saat ini. Nanti Tuhan bayar, Tuhan balik apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita coba menyelidiki. Kalau itu memang masih ada dalam hati kita, hari ini kita bersihin. Amin. Ya, Tuhan itu Tuhan itu maha mengasihi, Tuhan itu maha pengampun. Ya, pada waktu kita sadar, kita ngomong Tuhan ampuni. Ternyata aku salah secara persepsi pikiranku. Aku sekarang mulai mengerti. Ya, kita harus bersuka cita. Amin ya. Karena ayatnya banyak, sehingga saya kasih gambaran-gambaran saja. Tapi nanti pada waktu kita masuk di dalam ayat yang penting, di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, kita akan pelajari perlahan-lahan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan gambaran-gambaran dulu. Kita coba lihat, kita masih ingat tentang Yohanes Pembaptis. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan di tempat ini. Pada waktu dia di penjara, dia mengutus murid-muridnya. Dia ngomong, kamu datang ke Tuhan Yesus, ke Yesus. Dia ngomong, apakah benar dia yang diutus? Betul ya? Habis itu Tuhan Yesus ngomong kayak apa? Wah, Yohanes itu adalah orang yang besar, orang yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau mentalnya Yohanes Pembaptis imannya seperti itu, dia menjadi yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Kata terkecil dalam kerajaan sorga itu berarti jadi jongosnya di sorga. Bukan. Kata terkecil itu sama saja penekanannya. Kalau imannya seperti itu, dia tidak bisa masuk sorga. Ngerti maksudnya? Karena apa? Dia berpikir, bener gak Tuhan ini yang aku perkirakan pada waktu itu? Padahal sebetulnya dia sudah mengetahui gak bahwa Yesus itu Tuhan. Jelas pada waktu dia baptis, jelas sekali ada suara dari surga. Benar ya, dia dengar ada burung merpati, benar ya, yang digambarkan Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus yang secara audible, secara mata, dia nyata, dia tahu bahwa ini Allah, benar ya. Tetapi cara berpikirnya yang dipikirkan seperti dunia pikirkan, yang seperti dunia ajarkan, yaitu apa? Kalau dia Allah berkuasa. Kalau dia Allah itu penuh kasih. Kasihnya Allah itu bukan berdiri cuma kasih tok. Kasihnya Allah itu berdiri di dalam kemahatauan, di dalam segala hal aspek, yaitu 5 kemahaan. Kalau cuma dipandang satu tok, kita jadi dosa. Pikiran kita kalau Allah itu penuh kasih tok, satu tok, nanti jadi Yohanes Pembaptis. Aku ini sekarang menderita, aku ini di penjara. Kalau memang dia Allah, kenapa dia gak nolong aku? Ngerti maksudnya? Kalau dia tidak nolong aku, berarti dia bukan Allah yang aku nanti-nanti. Berarti sama saja dia tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus ngomong apa? Dia yang terbesar seperti itu, kalau memiliki pemahaman yang seperti itu, dia menjadi terkecil di surga. Sama saja dengan tidak masuk surga. Tapi Yohanes Pembaptis akhirnya percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pasti di surga. Amin.
Tapi dalam kehidupan kita sering kayak gitu enggak? Sering kali ya. Nah sekarang kita lihat sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa. Saya baca ini, saya betul-betul kagum sama firman Tuhan. Bukan berarti dulu tidak kagum, tapi makin kagum, makin hebat, makin merasa, waduh, firman Tuhan ini kalau mau diselidiki lebih menarik dari segala apa yang ada dalam dunia. Karena di dalam dunia itu segala sesuatunya bisa dicari, bisa kita miliki, tapi firman Tuhan tanpa kasih karunia dan anugerahnya tidak bisa. Gak bisa. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan intelektual kita, gak ketemu. Gak ketemu. Coba kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Dulu kita pahami apa ayat ini? Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang tadi saya jelaskan itu ya, bentar ya, yang tadi saya jelaskan hampir setengah jam itu ya, itu untuk supaya kita memiliki pemahaman, pengertian, bisa mengerti tentang perumpamaan di dalam ayat 20 pasal 20 ayat 1 sampai 16. Tadi itu saya kasih gambaran dikit ya. Nanti apa penerapannya dalam hidup kita, saya jelaskan lagi. Kita baca ini dulu. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Hal kerajaan sorga loh ini ya, bukan jual anggur loh ya. Hal kerajaan sorga, semua ingin tahu tentang hal kerajaan sorga. Hubungannya apa ini? Coba kita lihat ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi sehari dibayar 1 dinar, sehari kerja loh dibayar 1 dinar. Terus kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi mungkin kerjanya itu mulai jam mungkin mulai jam 7 ya, jam 9 dia jalan di pasar. Masih ada sih nganggur. Yo nganggur ini ada yang nganggur ini, rata nganggur. Dipanggil lagi bede, disuruh masuk kerja, bayarannya tetap 1 dinar. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi, tapi tidak dikasih tahu kalau sedinar ya, yang pantas. Perumpamaan ini memang saya ngomong sampai murid-murid Tuhan itu pernah ngomong sama Tuhan tuh, Tuhan kayak apa sih kok pakai perumpamaan buat cespleng langsung apa ya. Tapi jawabnya kayak gitu tadi. Ada kamu yang dikasihi, nanti dikasih tahu. Tapi pada mereka, supaya mereka makin tersesat dan mereka tidak tahu. Saya pada waktu dengar itu, terus saya dengarkan pembicara itu yang orangnya amin, waduh sak gedung disesat OKB ini gitu loh, kasihan gitu loh, ngerti maksud saya? Coba kita lihat. Kira-kira pukul 12 sudah setengah hari, dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi jam 9 dia keluar, jam 12 keluar, jam 3 keluar, jam 5 pulang, padahal nanti sudah beres semua toh. Kita lihat selanjutnya. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi, sampai jam 6 berarti ya, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur? Saya di sini sepanjang hari, menganggur saja di sini sepanjang hari. Terus kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Terus ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Pertanyaan saya, jangan dibaca dulu. Kalau menurut logikanya kita ya, sing pak kerjane sing lama ya bayarannya lebih banyak. Sing kerjanya 1 jam ya bayarannya setitik, iku lakon, istilah bahasa Surabaya gitu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, ngerti?
Kita tidak sadar bahwa kita ini sedang diajari apa gitu ya. Tuhan sedang berbicara apa? Tuhan sedang tidak berbicara ngajari membayar upah di sebuah perusahaan. Ngerti maksudnya? Tapi Tuhan ini sedang mengajari apa? Kalau kita mau baca di atasnya itu apa? Hal kerajaan surga. Kita tidak bisa pikir hal kerajaan surga kalau dengan cara kerajaan dunia. Kalau yang kita pikirkan tadi, sing kerjane panjang dibayar akeh, sing kerjane sedikit dibayar sedikit, itu kan hal kerajaan dunia. Ini tentang hal kerajaan surga. Saya pada waktu renungno itu, terus saya mulai cari buku-buku tafsiran, dan dia mulai ngomong, ini kan hal kerajaan surga, bukan hal kerajaan dunia. Kepala saya nih tak keplak sendiri. Puak. Oh, buah gue. Saya tak pikirkan yang benar itu kan harusnya mikirkan secara hal kerajaan surga. Kok tentang hal kerajaan dunia? Coba kita lihat 9 sampai 16 kita baca. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Orang Arab ngomong bocengli, bener gak? Yang mulai pagi kerja sama yang mulai jam 5 dikasih sama satu dinar. Taunya mana? Tadi dikasih tahu toh, yang awalnya bekerja paling pagi dikasih 1 dinar. Ini yang jam 5 sore dikasih juga satu dinar. Terus kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang masih pagi-pagi pertama kali kerja. Sangkaannya akan mendapat lebih banyak, karena yang dibayar itu yang apa? Yang terima itu yang apa? Yang masuknya yang terakhir toh, jam 5 dibayar dulu 1 dinar. Padahal sampai padahal yang masuk awal itu kan sudah dikasih tahu toh, kamu kerja tak kasih 1 dinar, sudah sepakat toh. Yes, sepakat. Ya, aku mau kerja. Tapi karena dia lihat yang masuk jam 5 dikasih 1 dinar, pikirannya, ngerti? Aku sang lebih sorong, aku lebih nemen. Pasti nanti kalau dia adil aku dikasih lebih banyak. Sangkaannya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing. Wah, muangkel deh gitu loh ya. Terus kayak apa coba kita lihat. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Kita ngomong dalam hati kita, iya mesti aku ya kayak gitu, itu tuh. Wah, ini gak adil lagi. Tadi sudah tak kasih gambaran kayak gitu semua. Yang pertama, sekarang kita mulai ngomong ya apa? Iya, mosok sing apa namanya, yang bener-bener sampai kayak diseksa kayak Rasul Paulus gitu, apa semuanya bayarannya sama si A nya nggak lakukan apa-apa, cuma percaya tok sama. Ya ndak bisa ini, ndak terima ini kalau ngomong kayak gitu toh. Coba kita lihat selanjutnya. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Protes ya. Dan kau menyamakan mereka dengan kambing yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Terus tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kita baca perumpamaan ini kalau tidak mau mengerti dengan dalam, kalau tidak dijelaskan mulai dari awal, kita malas dengar perumpamaan ini. Ngerti maksudnya? Ya, terus kita lihat 14.
Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 14, 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa sih terdahulu, terakhir, terdahulu? Ini gitu toh. Ya paling nanti gini, masuk di surga kancrit gitu pikirannya ya. What is kancrit? Kari-kari gitu ya. Dipanggil dulu pengumuman, mau siapa yang nanti masuk surga? Si A, si B, si C, si cerewet tadi itu. Jadi dipanggil tapi masuk surga terakhir. Tidak masuk surga itu orangnya kayak gitu. Terakhir terdahulu ini juga pernah terjadi, Tuhan ucapkan di apa? Nah, kita lihat sekarang mulai. Ini perumpamaan ini dibaca dulu. Tadi saya jelaskan dikit-dikit sudah mulai mengerti toh. Tapi jawabannya aja belum toh. Ya, sekarang kita jawab melalui firman Tuhan lagi. Ngerti maksudnya? Firman Tuhan yang mana? Kita buka di dalam Matius pasal 19 mulai ayat 16 sampai 26. Ya, kita selidiki satu-satu, kita mengerti dengan baik. Nanti kita bisa melihat secara komprehensif. Waduh, perumpamaan ini ternyata segini luasnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Wih, orang ini luar biasa ya. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dua, dan macam-macam semuanya itu. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kalau lihat dari gambaran ini ya, ini tidak sedang berbicara perumpamaan kalau ini ya, ini betul-betul ketemu ya. Kira-kira pemuda ini orang yang baik apa enggak? Kalau menurut dunia, wapi pol lo, bener ya? Novi aja pasti kalah baik sama orang ini. Melakukan semua perintah Tuhan lo. Dan mengasihi orang tua, mengasihi sesamanya. Luar biasa toh. Ya, terus kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, kata hendaknya jikalau engkau hendak sempurna, mulai dalam hati kita menolak, ya tidak mungkin lah manusia bisa sempurna, benar gak? Gak mungkin. Sehingga murid-murid Tuhan nanti di akhir itu ngomong apa? Kalau syaratnya seolah-olah syaratnya seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Ya memang, kalau masuk surga berdasarkan syarat, gak mungkin ada seorang pun yang bisa masuk surga. Ini mulai terungkap lagi gak? Coba kita lihat. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kalau ketemu dengan orang yang istilahnya ada loh orang di dunia ini ya, seperti saya lihat seorang bintang film Hong Kong ya, Chow Yun Fat itu saya lihat di sejarahnya, dia memiliki harta sekitar 7 triliun dan seluruh hartanya itu disumbangkan di sebuah panti apa semuanya, dan dia hidup sederhana. Dengan hidup satu hari itu mungkin cuma menghabiskan uang sekitar 100.000, makan di emperan, pakai pakaian biasa. Ini benar-benar dia terapkan seperti itu. Dia lakukan seperti itu semuanya. Apakah orang yang ini bisa memperoleh kehidupan sempurnaan? Tidak bisa.
Karena ada firman Tuhan lagi yang ngomong, kalau kamu melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa, sebaik apapun, bahkan sampai membakar dirimu, tapi kalau kamu lakukan itu bukan dasarnya Kristus, sia-sia itu. Bingung enggak kita? Mulai bingung enggak dalam pikiran kita? Ini tadi ngomongnya kayak gini toh, juallah semuanya, kamu bisa menerima, ya, beroleh di surga, kemudian datanglah dan kemari dan ikutlah aku. Kita harus lihat konteksnya, ya. Tujuannya ini apa? Ayat ini sedang berbicara apa? Kita lihat selanjutnya, coba baca dulu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang dikupas saat mendengar ini yang dulu, seolah-olah yang menahan dia bisa masuk kerajaan surga itu karena hartanya banyak. Sekarang saya jawab, di dunia ini ada orang yang tidak gila harta seperti itu. Contohnya ada bintang film Choron Fa itu, dia belikan seluruh hartanya loh. Tapi dia tidak lakukan itu untuk apa tujuannya? Untuk amal, untuk dirinya sendiri. Ngerti maksudnya ya? Tuhan ngomong apa? Kalau kamu lakukan itu bukan untukku, kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Kalau pemuda ini, dia seolah-olah mau masuk kerajaan surga itu dengan apa? Kemampuan dirinya sendiri. Yang tadi dia ngomong itu loh. Aku sudah lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Aku sudah lakukan segala sesuatunya. Aku sudah mengasihi orang tuanya. Tuhan tahu. Ditabrakan kepada sesuatu. Yaitu apa? Jual semua, kasihkan semua. Gak bisa, dia tidak mampu. Ngerti maksudnya? Nah, Tuhan cuma ingin apa sih? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seseorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ayat ini sebetulnya mengkaburkan lagi pikiran kita. Ngerti maksudnya? Seolah-olah apa? Kalau orang hartanya banyak, kalau orang dikuasai oleh harta, nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya orang nggak duit aja tetap tidak bisa masuk kerajaan surga. Belum kalau nggak dapat kasih karunia, bener nggak? Karena mau ini di dalam ayat Matius 19 ayat 23 sampai nanti ya, sampai dengan ayat 26, ini sedang berbicara kasih karunia. Kasih karunia itu tidak bisa diusahakan dengan kekuatan kita. Ayat selanjutnya coba kita baca. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus lihat konteksnya. Orang kaya ini yaitu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Dicontohkan tadi apa? Dia lakukan hukum Taurat, dia lakukan kebaikan-kebaikannya, ya toh? Kalau kamu mau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri untuk masuk kerajaan surga, digambarkan seperti unta masuk lubang jarum, itu sama saja dengan mustahil. Tidak mungkin bisa. Terus jawabnya apa? Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat geparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau ada syaratnya, siapa yang bisa diselamatkan? Boten bisa, tidak bisa. Kalau pakai syarat masuk surga, tidak bisa. Terus kayak apa jawabnya? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Kalau pakai pikirannya kita, kalau pakai kebaikannya kita, kalau pakai segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini supaya bisa masuk surga, tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, yaitu melalui apa? Kasih karunia. Barang siapa percaya kepadaku memperoleh hidup kekal. Percaya dulu sama Kristus. Ini berbicara tentang kasih karunia.
Paham? Paham ya? Nah sekarang kita baca selanjutnya. Ayat selanjutnya kayak apa? (27 sampai 30). Ini Petrus ini dablek orang, ngerti maksudnya? Ya, dia mulai ngomong. Sudah dibilangnya gitu toh. Bagi manusia tidak yang tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini Petrus ngomong. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Itu dia sudah tentean sembarangnya. Seperti abah Tuhan tadi yang ngomong, dapat pekerjaan enak sampai mau tidur di kursi apa semuanya gitu loh ya. Terus apa dia ngomong? Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ada orang model kayak gini lagi enggak? Orang yang model kayak gini ini kira-kira sudah menyadari tentang kasih karunia enggak? Oh, pinter sekarang Pak. Bapak tambah luar biasa. Tadi kan saya berbicara tentang kasih karunia toh. Harusnya Petrus itu sudah paham enggak? Paham, Yesus ngomong kayak gitu. Bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus gak ngomong sama dia loh, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang ke Bapa kalau kamu mengikuti aku. Ayo kamu datang ngambil aku, kamu sama aku, nanti bisa sampai ke surga semua itu. Tapi si Petrus ini dikasih tahu kayak gitu, dia ngerti. Terus dia ngomongnya dia kayak apa? Ya wes, aku mau itu semuanya. Dan aku sudah mau berkorban semuanya. Berkorban ya. Ini ada anak sekolah teologi ini ya toh, main musiknya jago, hebat semuanya. Coba masuk jadi idol kan kamu terkenal ya. Itu aku lakukan semua. Aku ikut Engkau Tuhan. Aku sekarang sudah gak terkenal, gak apa-apa untuk Engkau. Tapi aku nanti dapat apa gitu. Aku sudah mau berkorban, aku dapat apa? Kalau kamu sampai berkata seperti gitu, berarti kamu tidak mengerti kasih karunia. Dan kalau kamu tidak mengerti kasih karunia, menunjukkan kamu bukan anak pilihan. Kalau bukan anak pilihan, berarti kamu tidak mengenal Tuhan, tapi kamu kenal, ya. Ya amin gitu loh, diberdili. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Wah. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu telah mengikuti aku. Aku akan duduk juga di atas ke-12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus tidak menjawab apa yang Petrus tanyakan pada waktu itu. Tapi Yesus sedang berbicara tentang kalau kamu telah mendapatkan kasih karunia, apa yang kamu peroleh? Jawabannya kepada Petrus, dia kasih gambaran perumpamaan di dalam ayat selanjutnya, di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Paham maksudnya? Coba kita lihat ini, tidak nyambung tuh ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu yang mengikut aku, dia sudah percaya dan sudah mengikut Yesus. Bukan kamu yang mengikut aku dengan penderitaanmu seperti itu nanti akan dibalas gini-gini, enggak. Tapi bagi kamu yang telah menerima kasih karunia mengikut aku, kamu akan memperoleh ini semuanya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Pertanyaan saya, kalau itu kita terima secara literal, jadi mamanya jadi 100.
Ini kan pengertian-pengertian. Kalau kamu meninggalkan segala sesuatu, artinya mengutamakan dia, mengerti siapa dia dalam hidupnya, kamu akan memperoleh kesempurnaan di dalam dia. Amin. Kita bacanya tidak seperti itu. Kalau kita pakai kacamata dunia, kita bacanya apa? Ya, dapat 100 kali lipat. Bacaan sing jelas. Kamu mau dapat ibu 100, bapak 100. Jangan diterima secara gitu, ngerti maksudnya? Terimalah dengan hikmat yang betul. 30-nya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini bingung di dalam ayat 30 ini gitu loh. Yesus ini ngomong kayak gini, ayat 30-nya kok tiba-tiba dia ngomong kayak gini, hubungannya itu apa? Petrus kan tadi tanya, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, ya toh? Aku ikut kau, upahnya apa? Aku dapat apa? Yesus ngomong, bagi yang mengikut aku kamu akan menerima ini. Dan apa yang kamu tinggalkan di dunia ini kamu akan dapat 100 kali lipat. Bagi mereka yang meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan sesuatu yang dia miliki akan diganti 100 kali lipat. Hore, seneng. Punya bapak 100, punya ibu 100 gitu dah. Terus tiba-tiba dia ngomong, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Gak gopres tentang ini, gak tahu, gak mau tahu. Yang penting dapat 100 kali lipat. Jadi susah-susah dapat 100 kali lipat. Padahal kata-kata 100 kali lipat ini tegurannya untuk diberikan kepada Petrus. Kalau kamu punya pikiran mengikut Yesus itu dengan satu pemikiran, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, nanti aku akan menerima sesuatu yang lebih hebat dari engkau. Berarti sama saja kita tidak mengerti tentang kasih karunia. Sekarang kita mulai lihat di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ini berbicara tentang kasih karunia lagi, perumpamaan ini. Kasih karunia kayak apa? Ayo, pasal 20 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ini berbicara tentang kasih karunia. Eksposisi itu sudah enak ya, bisa ngerti ya. Apa ini? Kasih karunia terletaknya di mana? Di mana kira-kira? Kira-kira di mana? Tuhannya ini butuh pekerjaan enggak kira-kira? Enggak butuh. Yang pagi-pagi ketemu, kamu tak bayar 1 dinar. Jam 12 ketemu, tak bayar 1 dinar. Yang terakhir jam 5, mus montek jam tak bayar 1 dinar. Kira-kira itu tuannya itu butuh pekerja atau kasih karunia diberikan? Ini berbicara tentang kasih karunia apa enggak? Perumpamaan ini menggambarkan sebuah kasih karunia, betul toh? Adapun hal kerajaan sorga, ini ditekankan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Langsung pikiran kita apa? Terjemah apa dalam pikiran kita? Seperti yang dunia pikirkan, ngerti maksudnya? Iki bosnya anggur gitu toh, datang cari pekerja untuk keperluan dirinya, dan dia mulai mikir, ini ada orang yang barusan masuk ya pagi, tak kasih 1 dinar. Sampai nanti kerja kurang 1 jam toh dikasih 1 dinar. Kita sudah dikaburkan dengan pemikiran yang ada di dalam pikiran kita selama ini, ngerti maksudnya? Tapi ini jangan lupa, ini berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaan itu berbicara tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu berbicara apa? Kasih karunia. Amin. Kamu bisa masuk surga itu bukan karena pekerjaan yang kamu kerjakan. Kamu bisa dikasih kerjaan, kamu bisa menjadi menerima sesuatu dari Tuhan. Itu bukan karena hasil kerjamu. Kamu kerja 1 jam pun dikasih dengan nyatunya, itu bukan berbicara keadilan. Kalau kamu mau berbicara keadilan, semuanya nggak dapat. Kalau mau berbicara keadilan,
tentang hal kerajaan surga, harusnya kita masuk surga enggak? Enggak masuk. Tapi karena kasih karunia melalui Kristus, kita menerima kasih karunia, kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Coba kita lihat, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Terus setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pikiran kita terbawa menjadi satu kebiasaan yang dunia pikirkan, seperti juga yang dipikirkan oleh Petrus pada waktu itu. Petrus itu berpikir, aku sudah berkorban, aku sudah kayak gini, aku sudah kayak gini. Nanti kalau mengikut Tuhan, pasti Tuhan ganti apa yang menjadi pengorbananku. Benar gak? Kalau kamu mengikut Yesus seperti itu, digambarkan nanti di ayat selanjutnya, yang terakhir, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau kita mau relevan ke zamannya Yesus, yang terdahulu itu siapa? Orang-orang siapa yang datang menyembah Tuhan? Farisi ahli Taurat. Itu Farisi ahli Taurat marah dengan ini, ngerti maksudnya? Orang-orang Yahudi, karena mereka melakukan semuanya itu berdasarkan legalistik seperti pemuda itu lagi, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tarik gampangnya saja. Oh, kalau kamu punya pikiran kayak gitu, nanti kamu yang terdahulu akan menjadi terakhir. Gak apa-apa wis. Gitu tak pikirannya. Padahal yang terdahulu menjadi terakhir itu sama saja tidak masuk surga. Sama saja dengan perkataan Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kalau punya pemikiran yang Yohanes Pembaptis utarakan, benarkah ini Yesus yang kita tunggu-tunggu? Maka dia yang terbesar dilahirkan dari perempuan ini, dia akan menjadi terkecil di dalam kerajaan surga. Kalau kata-kata terkecil itu sama saja tidak masuk kerajaan surga. Kalau dengan paradigma pemikiran yang seperti itu, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Paham maksudnya? Nah, sekarang tinggal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, apakah pemikiran kita ikut Yesus seperti Petrus? Ngerti maksudnya? Aku sudah meninggalkan pekerjaan Tuhan, aku dulu gaji ini gede gini Tuhan, aku mengikut kamu Tuhan, aku sekarang kau mengalami penderitaan ini Tuhan. Kayak apa sih Tuhan? Kamu itu adil dah. Harusnya kalau kamu adil, kamu kan gak seperti ini Tuhan. Kalau pikiran kita masih ngikut Yesus seperti itu, setan mainnya gampang enggak? Gampang. Ya dibayar dulu. Kita mau lagi berkorban dapat gede, tak dibayar, akhirnya kita lari. Banyak orang yang kayak gini enggak? Banyak. Kemarin saya ketemu sama seseorang, dia ngomong sama saya, dia sudah begitu baik sama Tuhan, dia gini, dia dikecewakan, dia gini, dia gitu. Akhirnya dia sekarang enggak ke gereja sampai 2 tahun sudahan. Karena apa? Ikut Tuhannya selalu dengan cara pemikiran yang dunia pikirkan. Apa yang dunia pikirkan? Kamu ikut Tuhan dasarnya legalistik, bukan kasih karunia. Tahu legalistik itu apa? Dasarnya hukum. Tanpa kita sadari itu nempel terus dalam pikiran kita. Aku sudah melakukan hal yang baik ini sama Tuhan. Aku sudah berkorban untuk Tuhan. Aku sudah melakukan ini untuk Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh ini sama Tuhan. Aku sudah kayak gini sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan bayar aku. Nanti pasti Tuhan berikan aku. Sehingga pada waktu tertentu kita tersinggung. Dan kita disinggung, marahnya setengah mati sama Tuhan. Dan yang lebih gawat lagi, orang-orang yang seperti gitu, kasih sesamanya tidak keluar. Nanti maksudnya, merasa dirinya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tingkatannya makin tinggi. Kamu masih oposisi, masih kerucuk-kerucuk kamu. Banyak sekali dengan nggak abah Tuhan. Kau itu berkorban apa, belum apa-apa, kamu nggak tahu aku. Sering ngomong kayak gitu nggak? Aku sudah melayani 50 tahun loh. Aku sudah kayak gini sama Tuhan, aku sudah kayak gini sama Tuhan. Itu tidak secara langsung. Tidak berbicara kasih karunia, tetapi legalistik yang keluar dalam dirinya.
Ingat omongannya Paulus. Kalau mau bangga-banggaan, dia ngomong kayak gitu. Aku lahir dari suku Benyamin. Aku dibesarkan dalam keluarga Ibrani. Aku sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, kebanggaanku ini semua. Tapi setelah aku mengenal Kristus, itu aku anggap sampah. Karena dia sudah mengenal tentang kasih karunia. Nah, ini mulai dikikis dalam kehidupan kita. Ngerti maksudnya? Kita kalau mengikut dia, mulai kikis ini dalam kehidupan kita. Maka damai sejahtera melampaui akal itu hadir dalam kehidupan kita sekarang. Ini yang neken terus dalam kehidupan kita. Aduh Tuhan, hidupku kok kayak gini Tuhan. Aku ini padahal setia sama kamu loh Tuhan. Kenapa kamu kok kayak gini ambil aku Tuhan? Aku kurang apa sih Tuhan? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Yesus sudah mati bagi kamu kok. Ngerti maksudnya? Kamu harusnya binasa, masuk neraka. Kamu itu tidak ada damai sejahtera. Allah sudah mati untuk kita, memberikan hidup bagi kita, dan kamu percaya itu dapat kasih karunia. Sekarang ini kalau kita bekerja melakukan segala sesuatu, itu bukan sekali-kali supaya kita menerima, karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Sehingga gak tahan kalau kita tidak melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaannya. Amin. Harusnya itu ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini digambarkan di dalam perumpamaan ini. Kamu jangan iri hati, kamu jangan berpikiran seperti yang dunia pikirkan kalau mau ikut Yesus. Ngerti maksudnya? Kalau mau ikut Yesus kamu hitung-hitungan. Kamu jangan terpengaruh lagi. Kita jangan terpengaruh lagi dengan apa? Dengan gambaran perumpamaan. Karena perumpamaan ini untuk memperjelas otak kita yang salah. Yes, ngerti maksudnya? Jangan kita terbawa ini lagi. Kalau kita bawa ini lagi, yang satu kerja mulai pagi, yang satu kerja sak jam. Sak jam dapat gini. Ini sedang berbicara kasih karunia diberikan itu bukan berdasarkan kamu bekerja, kamu lakukan, kamu kebaikanmu diberi. Ojo cuma nyanyi tok, bukan karena kebaikanku, bukan karena cantik wajahku. Terus siapa? Aku diselamatkan, aku memperoleh kasih karunia-Nya. Nyanyi tak pinter, pada waktu nyanyi itu sambil nangis-nangis, tapi tidak ngerti artinya. Heran loh manusia itu, bener gak? Tapi manusia itu sering mengandalkan itu tidak dalam hidupnya. Sering. Tanpa sadari meleset lagi. Ngerti maksudnya? Tanpa sadari benggok lagi. Tanpa sadari terus dalam kehidupannya seperti itu. Untung kita punya Tuhan yang sabar. Bener gak? Kalau enggak, aduh. Dan yang paling bahaya sekali, orang yang hidupnya yang sudah dikuasai. Ini tadi sudah mengerti ya. Ini saya tambahi lagi. Orang yang hidupnya, yang selalu ibadahnya dikuasai dengan legalistik, itu selalu menghakimi dalam pikirannya. Dan dia berusaha seolah-olah dalam pikirannya ini sesuatu yang rasanya dia anggap. Ini yang satunya tadi, yang sepertinya yang ini lebih aneh lagi. Ada orang yang menganggap apa? Marah itu sesuatu yang tidak baik. Saya tulis ya, marah itu sesuatu yang tidak baik. Khawatir itu tidak baik. Sedih tidak baik. Iri hati tidak baik. Jadi kalau sudah benar-benar di dalam Tuhan, hal-hal yang seperti gitu itu harus dibuang dalam hidup kita. Jadi kita ini seolah-olah berjalan di atas awan-awan gitu loh. Tadi di awal masih ingat saya berbicara apa? Setiap orang dalam kehidupannya kalau berpikir Allah itu ada apa enggak, itu baik apa enggak? Baik. Dengan cara berpikir seperti itu kita mulai menyelidiki. Ya, tetapi ada beberapa orang ya yang saya khawatir pada waktu dalam hatinya mulai berpikir bener dah Allah ini ada, langsung kita oh ini dosa, wis aku tidak boleh mikir ini, tapi juga tidak menyelidiki. Menurutku Allah itu ya kayak gini tok. Lebih baikan mana?
Kita nyelidiki firman Tuhan ini tujuannya untuk apa? Untuk apa yang ada kecemasan dalam diri kita supaya bisa terjawab. Tapi banyak orang pernah dengar enggak seorang hamba Tuhan pada waktu ada seorang hamba Tuhan yang marah-marah. Dia ngomong apa? Orang ini belum benar-benar di dalam Tuhan. Orang ini tidak mengasihi Tuhan. Sudah di dalam Tuhan kok ada rasa khawatir. Seolah-olah yang sesuatu yang di dalam dunia ini yang dianggap jelek itu kalau bisa dalam kehidupan kita itu tidak ada, hilang semua. Kalau itu hilang semua, kita nggak hidup. Dalam kehidupan Yesus pada waktu dia Allah yang sempurna, pada waktu dia dalam di dunia, dia pernah mengalami itu semua nggak? Pernah. Dia bisa nangis, bisa. Dia bisa sedih. Orang percaya kok bisa sedih, harusnya nggak perlu sedih. Kesedihan apa semua itu bukan anti. Kalau kita dibawa kepada legalistik yang seolah-olah kalau kita ini benar-benar anak Tuhan, kita ini sudah dalam Tuhan, kita jalannya seperti sudah tidak melihat kanan kiri kayak kuda gitu loh. Pokoknya kita ini tidak ada kesedihan, hidupnya kayak orang kenceng gitu, tidak ada sedih. Sedih itu dosa, anti sedih. Pertanyaan saya selidiki firman Tuhan, saya jadi bingung kalau orang kayak gitu. Kenapa? Masih ingat Tuhan Yesus membagikan Lazarus. Masih ingat pada waktu Yesus dikasih tahu bahwa Lazarus mati, tahu? Yesusnya kayak apa? Ngomongnya kayak apa? Ah gampang, nanti tak bangkit. No, gak usah sedih-sedih, kita ketawa-ketawa aja gitu. Atau pada waktu dia dengar itu maksyul, artinya apa? Susah dia. Hal yang itu wajar. Sedih hatinya melihat hal yang demikian. Wajar. Dalam kehidupan kita pun juga hal-hal yang wajar. Lakukan tidak apa-apa. Marah. Tuhan Yesus pernah marah enggak? Marah. Karena apa? Rumah Allah dibuat hal yang enggak baik. Karena sekarang repot, banyak sekali orang yang sudah ditekan legalistik. Ada seorang hamba Tuhan yang tidak benar memberitakan firman Tuhan, yang tidak betul melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu kan dosa toh. Kalau kita anak Tuhan, tidak perlu marah lah, nanti Tuhan yang hajar. Mana bisa? Tuhan itu marah kalau melihat dosa, benar gak? Kita pun diajar kayak gitu, kalau di dosa kita marah, gak suka dengan dosa. Itu hal yang wajar. Khawatir, pernah gak kita? Boleh khawatir gak? Boleh. Kalau kekhawatiran itu karena apa? Karena dosa yang ada dalam diri kita. Aduh, aku kok lakukan ini, aku khawatir, aku tidak benar ini. Kembali ke dalam Tuhan. Jadi kita ini bukan dijadikan sesuatu yang rasanya aneh gitu loh. Wajar semuanya. Tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang saya bicarakan ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi ya minggu depan. Tapi hari ini terakhir ini cuma saya lempar-lemparkan dulu supaya ada dalam benak kita. Nanti akan saya jelaskan satu-satu dalam ayatnya supaya kita menjadi tenang semuanya. Tapi hari ini poinnya satu. Apa? Tentang kasih karunia. Supaya kita benar-benar ngerti tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Jadi yang pertama, seorang pemuda itu berbicara bahwa kasih karunia itu tidak akan didapat dengan segala kekuatan manusia. Yang sempurna itu tidak bisa diperoleh dengan kekuatan manusia. Dijelaskan apa? Kekuatan manusia diibaratkan seperti onta masuk lubang jarum, tidak mungkin bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan melalui apa? Anaknya, Kristus, memberikan dirinya untuk kita. Amin. Nah, Petrus kalau sudah mengenal itu, jangan sekali-kali dia ngomong, kita jangan seperti Petrus. Aku sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Aku sudah menjual apa, aku sudah mengikut kamu, apa yang aku dapat. Kalau punya pikiran seperti itu, berarti kita masih belum memiliki kasih karunia. Yang awal akan menjadi yang terakhir. Itu berarti belum mengerti dan tidak masuk surga. Seperti gambaran apa? Seorang yang digambarkan buruh upah itu, yang pertama kali masuk dikasih 1 dinar, yang masuk jam siang dikasih 1 dinar, yang kerjanya cuma 1 jam dikasih 1 dinar. Terus jangan kita berpikir seperti yang dipikirkan Petrus.
Yang bekerja yang lama harusnya menerima upah, harusnya itu. Tuhan sedang tidak menjawab itu, tetapi Tuhan sedang menjawab, kamu itu bisa seperti ini semua, itu bukan Allah perlu kamu, tapi Allah memberikan sesuai dengan kerelaannya. Dikasih tahu toh, aku mau ngasih ini, mau aku dikatakan tidak adil, bener gak? Mana bisa aku dikatakan tidak adil? Aku mau memberi. Berarti apa? Dia memberi itu bukan berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Kita sebetulnya gak pantas menerima apa yang Tuhan berikan. Orang yang 1 jam itu tidak pantas. Tapi kalau orang yang kerjanya lama, jangan menuntut sama Tuhan. Karena kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan di ladang Tuhan, itu adalah satu hal anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ini kita harus diingat dengan baik secara keseluruhan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau berbuat baik sama seseorang, kalau kita bisa lakukan yang terbaik seseorang, jangan itu menagih dalam kehidupan kita. Seperti minggu lalu yang saya beritakan, ya, jangan kita mengingat-ingat hal baik yang pernah kita lakukan. Digambarkan, kalau kamu memberi tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Sampai kapan ya tidak bisa, ngerti? Wong tangan kiri gini ada di otak kita kok. Tapi Tuhan berkata apa dalam firman-Nya? Kalau hal kebaikan kamu berikan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Itu artinya apa? Segala kebaikan yang kamu lakukan, jangan diingat-ingat. Kalau kamu ingat-ingat, susah kamu nanti. Kalau tidak percaya, lakuno. Ini yang Tuhan perintahkan. Dan kamu bisa merasakan hal itu semua sekarang. Kita bisa merasakan itu semua. Yang membuat kita menderita itu apa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita ingat. Benar gak? Wah, aku pernah nolong DE, aku pernah bayar ambil DE, aku pernah kayak gini ambil DE, sampai lelah. Dan yang kita baik itu kok tidak pernah balas, kita tambah hari tambah lelah, tambah capek. Ngerti maksudnya? Akhirnya tambah soro. Tuhan gak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Aku mau ikut Tuhan. Digambarkan seperti naik gunung Sion, makin hari makin ditambah sukacita. Karena apa? Kita bisa merasakan, aku lakukan ini semua untuk Tuhan. Dia yang telah memberikan yang terbaik untuk aku, sehingga kalau aku lakukan ini, satu hal, bahwa kasih karunia hadir dalam hidupku. Gak tahan aku gak melakukan, kalau tidak melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kita makin hari makin sukacita. Kalau kita lakukan yang baik dengan berharap Tuhan berikan upah kepada kita, makin hari makin capek. Akhirnya gak jadi naik, malah turun. Ngerti maksudnya? Ya, saya tidak berpanjang supaya firman Tuhan yang sudah jemaat terima dengan baik ini disaring. Karena setiap minggu yang saya sampaikan ini nanti ada hubungannya terus supaya menjadi komprehensif di dalam setiap firman. Ya, kalau tidak ngerti bisa WA saya, bisa nanti sharing lagi, tidak apa-apa. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala.